Mohon mabuk, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti odorku dikurangi. Ayo bareng-bareng, semua kita sama-sama. Kita camkan seolah-olah ada Nabi di depan kita. Salatullah, salamullah, ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli baiti ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang mengundang kita pada subuh hari ini, Bapak Kapolres Kabupaten Kota Cimahi, Bapak AKBP Tri Suhartanto SH MHMSI, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih hadiah ini Bapak-bapak polisi. Ada yang mau saya kasih uang 100.000? Polisi. Ada enggak? Ada. Nah kalau gitu saya mau tunjuk kalau enggak ada yang berani naik. Ah bapak yang senior. Ya, yang pakai tutup ini. Ya, sini Pak. Ya, sini minta maaf Pak ya. Ya, naik sini. Oke. Ini saya kasih hadiah, yang penting Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Ya, pertama saya mau tanya Pak, Bapak yakin bisa jadi Kapolri? Bapak yakin bisa jadi Kapolda? Bapak yakin bisa beli mobil harga 4 miliar? Nah, Bapak yakin bisa sehat selamanya? Enggak Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bapak yakin pasti mati? Pasti, yakin. Pasti mati? Pasti. Nah, sudah, hadiah. Terima kasih. Ini kalau TV itu biasanya $1. Tentu Pak, beda cita rasanya uang Ustadz dengan uangnya kabar eskrim. Ayo kita canda ya. Bapak adik-adikku polisi, belum tentu bisa jadi Kapolri, pasti belum tentu. Tapi yang pasti kamu mati. Belum tentu kita kaya Pak, tapi pasti mati. Yang ada tentara di sini belum tentu bisa jadi panglima TNI, tapi pasti mati. Sesuatu yang pasti, kenapa belum kita persiapkan diri kita? Pak Kapolres sekarang ini AKBP, tapi tidak ada yang jamin bisa jadi jenderal. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi jenderal. Banyak Kapolres di Indonesia, dihitung jari yang bisa mengajak masyarakatnya sholat subuh berjamaah. Ya, saya yakin belum tentu saya bisa jadi presiden, tapi saya pasti yakin, pasti saya mati. Dan ketika Bapak Ibu mati, tidak ada pilihan, tidak ada. Pak Kapolres tidak disenang sama Kapolri, masih ada pilihannya. Apa pilihannya? Pensiun dini, selesai urusan. Lewat Kapolri kita kentut, tidak ada urusan, bukan lagi Kapolri saya. Ya toh? Bapak-bapak warga Cimahi pergi ke Papua merantau, tidak enak. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Cimahi, selesai urusan. Iya kan? Ibu-ibu, suamimu suka mukul, malas kerja, pemabuk, tukang judi, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Bapak-bapak, istrimu cerewet, ngomel aja kerjanya, malas masak, nggak tahu didik anak, bawaannya ngamuk aja di rumah, selingkuh pula. Ada pilihan?
Dua pilihanmu, tambah atau ganti. Jelas kan? Jelas. Tapi tuan-tuan, kalau Bapak masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan kalau Bapak masuk kubur. Enggak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, viral satu dunia, Pak. Pun kalau Bapak balik lagi ke rumahmu, enggak ada orang mau beli itu rumahmu. Lari semua warga isi rumah. Di dunia Bapak menderita, pasti masih ada nyaman. Adik-adikku para polisi, kau brimob yang kau anggap repot, berat, dipotong kita punya uang pengamanan, hormat banyak, di demo, masih ada pilihanmu saudaraku. Tidak mungkin kau tidak senyum dalam 24 jam. Bahkan orang dalam penjara sekalipun tidak mungkin tidak senyum. Meskipun aturannya tidak boleh dalam HP, buktinya banyak yang punya HP dalam penjara. Masih ada pilihan. Tapi begitu Bapak masuk kubur, tidak ada lagi pilihan. Maka sebelum masuk kubur, pada saat tidak ada pilihan lagi, ayo persiapkan diri. Salah satu persiapan itu sholat jamaah. Dikisahkan dalam hadis, setelah hidup sakaratil maut dulu. Orang sakaratil maut macam-macam keadaannya, Pak. Tidak semua kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Ada orang lagi teler, pak, papat. Di Makassar tadi malam, playover, masih muda, dengan anaknya usia 7 tahun, tabrak satu alur. Orang biasa tabrakan berbeda arus, ini satu jalur, tabrak, mati 2 orang. Anda masuk kubur, tidak bisa lagi kau balik. Dan ketika kita sudah sakaratul maut, menangislah orang-orang ketika kita wafat. Tapi demi Allah, menangisnya tidak akan sampai 1 jam. Itu temanmu yang berkata kita akan setia sehidup semati. Jangankan sehidup semati, kau lepas saja jabatanmu Kapolres, temanmu sudah jelas. Ibu-ibu, kalau ibu masuk kubur, ada suami mau masuk temannya di kubur, jangankan masuk kubur, duduk saja di kuburanmu sampai malam, tidak ada yang mau. Begitu ibu mati, mata kanannya menangis, mata kirinya mana gantinya. Sudah masuk kubur, orang nangis keluargamu, tapi apa Pak? Buktinya, nangis matanya, sedih hatinya, tapi apa dia lakukan kakinya? Dia injak-injak kau, masukkan kau di tanah. Padahal dia sedih tuh, dia masukkan kau di tanah. Kesalahan kita, dia pikir masuk dalam kubur, tempatnya tidak. Kubur itu masih lebar, masih panjang. Bukan di situ tempat kita lahat. Apa itu lahat? Liang kubur yang digali, lalu digali lagi sudut pinggirnya, gali yang pas-pas Bapak nggak bisa gerak. Itulah tempat kita nanti. Maka adikku polisi, saya cinta kalian karena Allah. Pak Tri, coba lihat di YouTube. Mana ada ustadz yang berani maki-maki polisi kecuali dasar pelatih. Kenapa? Karena saya mau ajak saudaraku para polisi masuk surga. Kalau ustadz yang lain dia senang kalau kau masuk neraka. Kalau saya tidak ikhlas kalian masuk neraka. Saya mau ajak kalian semua masuk surga. Kenapa? Karena saya bisa dakwah karena kalian mengamankan perjalanan dakwah saya. Sesuatu yang pasti kematian. Maka gunakan hidupmu, jabatanmu, persiapan kematianmu. Saya senang Kapolres. Ini yang disebut lebih baik dipaksa anak buah masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Bayangkan kalau Kapolres sudah bilang ya, kau pergi datang sholat berjamaah, biar 3 kepalanya tidak berani dia sholat Kapolresnya. Bilang, pergi sholat jamaah, urusan saya Pak. Apa? Saya tidak mau. Woi, berani kau bilang sama Kapolresmu? Siap Pak. Kalau perlu biar tidak unduh, yang pergi dilihat sama Kapolres. Ya. Saudaraku,
persiapkan. Sudah itu, saudara-saudara sekalian, masuk kita dalam kubur. Berapa lama kau menunggu alam kubur? Sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana saudara kita, kenalan kita, nenek leluhur kita yang meninggal 150 tahun yang lalu, mereka masih ada dalam kuburnya. Dan kalau mereka tidak punya persiapan, demi Allah tidak ada nikmatnya dalam kuburnya. Orang yang menderita dalam kubur, kata Nabi, al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Sudah, dalam kubur kita menunggu. Setelah alam kubur, kiamat. Hancur seluruh dunia ini. Terakhir yang meninggal, Jibril. Sudah, dibangkitkan lagi kita, namanya hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itu, manusia yang pertama dibangkitkan Allah, Muhammad SAW, yang kita peringati maulidnya hari ini. Kira-kira kalau saya orang pertama dibangkitkan di padang mahsyar, maka begitu saya bangkit, Jibril, hari apa ini? Hari kebangkitan dasar. Mana istriku? Mana anakku? Mana bapakku? Nabi tidak satupun disebut keluarganya. Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, beliau tidak katakan, mana Hasan Hussein cucu saya kesayanganku? Mana Siti Hadijah istriku tercinta? Mana Fatimah anakku? Tidak satupun keluarganya dicari. Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati, mana umatku Jibril? Kita yang dicarinya Pak. Lalu setelah itu, dikumpullah kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Bapak harus percaya ini, karena rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Dan hari akhir itu kata Nabi, satu prosesnya namanya padang mahsyar. Di mana diinformasikan oleh Nabi, padang mahsyar nanti itu kalian dikumpul dari Adam sampai hari kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia Pak. Adam sampai hari kiamat. Masih ingat waktu pilpres, coblos, satu TPS cuma 300 orang. Tapi kadang kita nunggu sampai sore untuk giliran coblos. Itu satu TPS. TPS-nya pun ada 4 loket. Bagaimana hari kiamat nanti? Hari padang mahsyar, satu loket triliunan manusia. Kenapa satu loket? Hanya satu Allah Maha Pengadil. Antrilah kita. Pada saat kita ngantri itu Pak, seluruh barang-barang kaum muslimin yang kau ambil secara batin, disuruh pikul kamu. Bapak-bapak polisi yang pernah mengambil barang-barang inventaris kantor, oh disuruh pikul kau nanti. Motor, kaca spion, bensin, itu disuruh pikul kau semua nanti itu. Lewatlah ayat PNS di kantor kita yang dipecat gara-gara hilang barang kantor, disangka diambil lewat PNS. Ternyata Bapak yang ambil Pak, saya yang pecat. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor Pak, kasih kembali besok. Para koruptor itu disuruh pikul. Dan pada saat itu kata Nabi, wajahmu ubah tidak seperti sekarang. Kata Nabi, ada nanti wajahnya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasul? Koruptor. Mukanya muka tikus. Ada pula kata Nabi nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Ini pilkada yang paling banyak nanti. Saudaraku, yang kau terima uang sogok, kau tidak akan kaya dengan hanya 300.000. Kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Namun yang pasti, ketika masuk dalam perutmu barang sogok, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan. Lalu kata Nabi lagi, ada pula nanti yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka, penjilat. Biar salah sih. Ini di kantornya Pak Kapolres banyak ini. Yang merusak negara kita ini Pak, mental penjilat. Tidak ada otaknya, mau dapat jabatan, cari muka. Kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, kantor menteri, kantor presiden, banyak penjilat.
Dan itu yang rusak negara kita. Mental-mental penjilat. Macam-macam muka kita. Pada saat menunggu kita untuk diadili, bayangkan Pak, satu-satu orang dipanggil. Nah, pada saat itu, sambil menunggu giliran dipanggil, Allah sediakan ruang VVIP. Bapak pernah ke bandara? Ruang tunggu. Atau kereta wus, yes. Iya, kan ada ruang tunggu umum. Ruang tunggu umum itu masyarakat umum. Ada yang bau keteknya, ada yang belekan matanya. Ya kan di situ masyarakat umum. Tapi ada ruang khusus, VVIP. Dikasih makan, pelayanannya cantik, dikasih minum, diantarkan, harum, ber-AC, yang di dalam orang-orang banyak bikin. Ruang VVIP. Begitu juga di Padang Pasar Kelak, ada ruang VVIP. Yang lain mukanya setengah mati, berubah, menderita kepanasan. Bahkan ada yang kata Nabi, kepanasannya keringatnya sampai tenggelam dia gara-gara keringatnya sendiri. Allah sediakan ruang VVIP. Satu di antaranya itu, kata Nabi, ada 7 golongan orang yang dilindungi di Padang Pasar Kelak. Dilindungi Pak, dimasukkan yang untuk menunggu gilirannya. Siapa gerangan dari 7 itu? Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Inilah kita semua yang hadir di tempat ini. Allah Pak, hebat ini memang masyarakat Cimahi. Luar biasa. Jarang-jarang saya dapat orang sholat subuh sebanyak ini Pak. Jarang Pak. Luar biasa ini Pak. Yang banyak saya lihat Pak, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Alhamdulillah ini luar biasa Pak. Jarang-jarang saya dapat seperti ini Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Siapa yang rajin ke masjid, buka rezekinya. Terbuka rezekinya dengan 2 lapang. Mana buktinya? Bapak, Pak, mau saya kasih handphone? Mau? Handphone iPhone 15 1 tera. Harganya itu kalau saya tidak salah 35 juta. Pulsanya unlimited. Mana? Mau? Mau Pak, saya kasih. Mana yang mau? Begitu saya kasih, Bapak langsung tuli. Mau? Dan saya yakin yang datang di masjid ini tidak ada yang bermasalah telinganya. Itu rezekimu, buktinya itu kau udah sehat. Itu rezeki. Bapak, mau saya kasih mobil Land Cruiser harga 2 miliar. Mau Pak? Tapi begitu saya kasih, Bapak langsung lumpuh. Mana yang mau tadi? Mana? Itu berarti rezeki bukan mobil, tapi kaki yang bisa melangkah. Dan saya yakin yang datang di sini adalah kakinya yang sehat. Itulah rezekimu. Itu rezeki. Maka kita berdoa sehat wal afiat. Sehat itu mata bisa melihat, sehat. Tapi matanya dipakai ngaji, afiat. Mata tidak buta, sehat. Tapi nonton ceramah, afiat. Kaki tidak lumpuh, sehat. Tapi dibawa ke masjid berjamaah, afiat. Jabatan, punya pangkat, Kapolres, alhamdulillah. Nikmat. Tapi kalau tidak dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar, namanya istidraj. Kelihatannya nikmat, tapi sesungguhnya mendekatkan diri kepada maksiat. Nah sekarang datang berjamaah. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau diumumkan sama Kapolres, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, minyak 2 liter, telur 4 rak. Jam 5 sholat subuh, jam 7 malam sudah penuh di masjid. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Padahal Nabi katakan, andai saja kau lihat pahalanya itu berjamaah di masjid, kamu akan datang ke masjid meskipun kamu dalam keadaan merangkak. Cuma kan tidak dilihat Pak. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid?
Karena dia tidak tahu pahalanya. Tadi dia tidak lihat, karena dia tidak tahu. Apa pahala jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, lalu ke masjid, langkah kaki kananmu, satu pahala. Langkah kaki kirimu, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau 300 meter dari rumah, PP 600 meter. Berapa langkah kaki itu Pak? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak melangkah begini. Ustaz, bagaimana kalau di motor? Alhamdulillah, dua rodanya begitu. Kalau naik mobil, dia 4 orang. Allah Maha Adil. Dan dokter jantung menyarankan, kalau mau sehat jantung, minimal sehari 1000 langkah dalam sehari. Jadi kalau bapak rumah dari masjid 200 meter 5 waktu, sehat jantung. Itu hadiah dari Allah. Itu di dunia. Itu apa duit banyak kalau kita sudah jantungan Pak? Itulah Allah kasih nikmat sehat. Apalagi pahala berjamaah. Tembok, tegel, pagar, dinding, tumbuhan. Jadi saksi di akhirat kelak. Jangan kau masukkan dia neraka. Masukkan surga. Saya saksinya. Dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya disunahkan ketika ke masjid. Usahakan beda jalan waktu pergi. Ini kondangan pulang. Sunnah. Itulah juga disunahkan ketika sholat sunnah dalam masjid. 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar ini, ke terminal dulu dia Pak. Lalu ke pasar, lalu datang ke sini. Sudah selesai salat subuh baru datang. Apalagi kau tahu berjamaah apa? Apalagi kalau bapak punya baju kena hujan, gerimis, baju ini nanti menjadi proteksi, menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Kalau dia tidak hujan, debu yang melengket di badanmu itu yang lindungi kamu dari api neraka. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar begini, kalau hujan keras Pak, dia tidak mau pakai payung, dia buang payungnya di jalan. Itu aslinya beli-beli Pak. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Keutamaan jamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali kau sholat di rumahmu, 27 kali kau di masjid. 1 kali sholat di masjid, 27 kali kau di rumah baru sama pahalanya. Itu enaknya berjamaah di masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Kita bisa doa bersama. Meskipun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Kalau tidak boleh doa bersama, ngapain Nabi mengajarkan Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa bersama. Mungkin kita tidak tahu baca doa, atau dosa kita terlalu banyak, tapi ada di situ alim ulama yang memimpin doa, penghafal Quran yang memimpin doa, lalu dia memimpin doa, dan di dalam masjid itu mengatakan amin, semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya ketika Pak Imam baca doa, kasih dengar jamaahmu dan baca doa umum yang orang hafal tahu. Masa juga ada imam kita tidak dengar apa dia bilang. Amin, amin, amin. Berdengar, siapa tahu anak muda yang imam tidak ada suami, tidak ada istrinya, kecil, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Kata istrinya di belakang, amin. Lagi. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dengar ini, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bala bencana, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan saya sudah buktikan, siapa yang mau banyak rezekinya, silaturahmi. Silaturahmi itulah yang membuat saya bisa. Saya ini Pak tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Kemana-mana saya ada yang bayarkan Pak. Saya baru turun mobil di Makassar, pergi pasar, baru turun dari mobil, saudara teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang beras dari pekerjaan saya. Begitu saya mau bayar, dia bilang, tidak usah Pak Ustaz. Tidak enak Pak, masih pagi-pagi. Tidak usah Pak Ustaz, dalam hatiku memang itu kutunggu. Kata Pak, orang kalau datang ke masjid, insya Allah murah rezekinya Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dukung program polisi pejuang subuh. Masa polisi ada Kapolres minta AKBP pejuang subuh, masa kau yang pengangguran tidak mau sholat subuh? Itulah aslinya beleng-beleng. Ayo adik-adikku polisi,
Untuk awal-awal kau takut Kapolres maka kau datang. Tapi jangan begitu selamanya. Tidak ada Pak orang yang sengsara hidupnya kalau dekat dengan Allah. Dekat aja sama Kapolres nyaman hidup. Apalagi dekat dengan Allah. Saya kasih contoh deh supaya gampang Bapak mengerti. Ini Kapolres ada ajudannya. Begitu Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan! Itu ajudan biar lagi baru makan kacang, langsung lompat. Kalau perlu dia makan bulat-bulat itu tidak dipunya lagi. Siap komandan? Iya toh? Iya. Ada enggak kira-kira dipanggil ajudan? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ajudan! Kapan dia sibuk? Padahal ini Pak Tri ada mutasinya, ada pensiunnya. Bukan dia yang memberikan kamu rezeki. Allah melalui tangan. Begitu takutnya kita. Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kalian? Hayya 'alas shalah. Apa kata kalian? Tunggu. Kapolres aja kau tidak berani bilang tunggu. Masa Tuhanmu suruh tunggu? Suruh tunggu dari subuh, tidak datang sampai isya Pak. Wajar kau jadi polisi sudah 14 tahun, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kamu belum lunas, masuk lagi. Coba perbaiki sholat. Datang berjamaah. Insya Allah kecil buat Allah jadikan kalian apa yang kalian mau. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kalau saya tidak salah, insya Allah sebentar pukul 8 kita pilkada damai. Bagaimana pentingnya itu damai di Indonesia dan apa keutamaannya? Bersaudara karena Allah, bersaudara karena Indonesia. Nanti kita dengar ceramahnya Ustaz Dasar Latif di Mapolres Kota Cimahi. Sebelum kita akhiri, alhamdulillah hari ini Kapolres sudah ngajak kita beramal. Insya Allah bagi-bagi lagi umroh 2 orang. Ya, saya insya Allah saya akan bagi umroh 20 orang. Tapi pada saat nanti, belum sekarang. Belum. Doakan saya. Doakan saya. Insya Allah. Siapa tahu saya tiba-tiba jadi Menteri Agama. Salah telepon Pak Prabowo. Wah, Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh, saya kasih pulang lagi di sini. Kalau perlu 50 orang saya kasih umroh. Jadi mustahil di sisi Allah ya.